Selamat datang di kuliah pengantar anatomi dan fisiologi manusia bagian pertama. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai definisi anatomi dan fisiologi, serta keterkaitan keduanya, serta akan membahas berbagai level organisasi pada tubuh manusia. Berikut adalah luaran pembelajaran dari video bagian pertama ini. Apa itu fisiologi? Dan apa itu anatomi? Dan bagaimana keduanya terkait satu sama lain? Anatomi dan fisiologi sebenarnya adalah cabang dari ilmu biologi. Anatomi, yang dalam bahasa Yunani berarti memotong, adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh. Sementara fisiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh. Anatomi dari setiap struktur pada tubuh manusia beradaptasi untuk menjalankan satu atau lebih fungsi. Fungsi tubuh selalu berkaitan dengan strukturnya, sehingga ketika kita ingin memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi, kita tidak mungkin mempelajarinya tanpa mempelajari struktur tubuhnya, sehingga kita tidak mungkin belajar fisiologi tanpa mempelajari anatomi. Tubuh manusia tersusun atas beberapa level organisasi, mulai dari atom yang terdiri atas partikel subatomik seperti proton, elektron, dan neutron, yang kemudian bergabung membentuk molekul. Molekul merupakan blok penyusun struktur makhluk hidup, misalnya air, gula, dan protein. Molekul-molekul ini kemudian berkumpul membentuk suatu sel yang merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada tubuh manusia. Sel-sel yang sama dan produknya kemudian berkumpul membentuk jaringan yang menjalankan satu fungsi umum. Dua atau lebih jaringan yang menjalankan fungsi spesifik kemudian membentuk organ. Dan beberapa organ yang menjalankan fungsi yang saling terkait kita sebut sebagai sistem organ. Sistem organ inilah kemudian yang membentuk organisme, yaitu manusia. Sel adalah unit fungsional terkecil dalam tubuh manusia. Pada slide ini, kita melihat gambaran potongan melintang dari sel. Lingkungan intrasel atau di dalam sel dibatasi dari lingkungan ekstrasel atau di luar sel oleh membran plasma. Membran plasma ini terdiri atas dua lapis fosfolipid yang menjadi tempat menempelnya protein-protein. Fungsi dari membran sel adalah untuk memberikan bentuk pada sel, serta mengontrol keluar masuknya zat-zat dari dalam dan luar sel. Di dalam membran sel terdapat beberapa organel sel. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti jeli di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma berfungsi sebagai matriks atau zat tempat terjadinya reaksi-reaksi di dalam sel. Nukleus atau inti sel adalah organel yang mengandung sebagian besar DNA atau materi genetik sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang mengandung ribuan kode genetik yang diwariskan dan kita kenal sebagai gen. Gen mengendalikan sebagian besar aspek dari struktur dan fungsi sel. Nukleus terdiri atas nukleolus, kromatin, dan nuclear envelope atau membran inti. Organel lainnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah suatu sistem membran, kanal, dan tubulus-tubulus yang saling berhubungan. RE berfungsi untuk memberikan kerangka struktur dalam sitoplasma. Selain itu, berfungsi untuk transportasi material, serta memberikan tempat perlekatan bagi ribosom. Ribosom adalah partikel granular atau berbutir-butir yang terdiri atas protein dan RNA. Fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Organel lainnya adalah kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Ini adalah sekelompok kantung membran yang berbentuk pipih. Kompleks Golgi berfungsi untuk sintesis karbohidrat dan mengemas molekul yang akan disekresikan. Molekul tersebut adalah lipid dan glikoprotein.
Organel lainnya yang tampak di sini adalah lisosom. Lisosom merupakan kantung membranosa yang berdinding tunggal, yang fungsinya untuk mencerna molekul asing dan sel asing yang rusak dan tua. Lisosom dapat ditemukan pada sel darah putih atau leukosit. Organel lain yang tidak tampak di sini adalah mitokondria. Namun meski demikian, mitokondria memegang peranan penting dalam sel. Mitokondria adalah kantung membranosa berdinding ganda dengan lapisan dalam yang berlipat-lipat. Fungsi mitokondria adalah untuk melepaskan energi dari molekul makanan dan mengubah energi menjadi bentuk ATP yang bisa digunakan oleh sel sebagai sumber energinya. Masih ada banyak organel sel lainnya. Silahkan membaca pada buku teks dan menjawab tugas pada slide berikutnya. Berikut adalah macam-macam sel pada tubuh manusia. Sel pada gambar A adalah sel saraf atau yang kita sebut sebagai neuron. Sementara sel pada gambar B adalah sel epitel squamosa yang merupakan sel pelapis pada dinding dalam pembuluh darah. Sel C adalah sel otot polos yang dijumpai pada dinding saluran cerna, misalnya di usus. Sementara sel pada gambar D juga adalah sel otot, namun dengan motif lurik yang biasanya kita jumpai di otot rangka. Pada gambar E dan F, kita melihat dua contoh sel darah. Gambar E adalah leukosit polimorfonuklear atau disebut juga sebagai neutrofil. Sementara pada gambar F adalah sel darah merah atau yang disebut sebagai eritrosit. Sel pada gambar G adalah sel tulang atau yang disebut sebagai osteosit. Sementara sel pada gambar H adalah sel sperma. Level organisasi berikutnya yang akan kita bahas adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang sama atau yang saling berkaitan dan produk-produknya yang bekerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Ada 4 jaringan utama dalam tubuh manusia, yaitu jaringan epitel, jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ-organ dan juga rongga tubuh, serta membentuk kelenjar, misalnya kelenjar keringat. Jaringan yang kedua adalah jaringan penyambung, yang fungsi utamanya adalah menyatukan, mendukung, dan melindungi bagian-bagian tubuh. Jaringan yang ketiga adalah jaringan otot, yang berfungsi untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf, yang fungsinya untuk memulai dan meneruskan impuls saraf dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Ini adalah contoh jaringan epitel yang ditemui pada tubulus ginjal. Sel epitel di sini tampak berbentuk kubus dan hanya terdiri atas satu lapisan, sehingga disebut sebagai jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel dibedakan berdasarkan bentuknya dan juga jumlah lapisannya. Selain dijumpai pada ginjal, jaringan epitel juga dijumpai pada lapisan dalam pembuluh darah dan juga permukaan kulit. Ini adalah contoh jaringan epitel lainnya yang dijumpai pada dinding saluran cerna atau dinding usus. Di sini tampak bahwa sel epitelnya berbentuk seperti kolom atau silinder dan terdiri atas satu lapisan saja, sehingga jaringan ini disebut sebagai jaringan epitel kolom atau silindris selapis. Fungsi jaringan ini adalah untuk fungsi sekresi dan juga absorpsi zat-zat makanan. Jaringan berikutnya adalah jaringan konektif atau yang kita kenal sebagai jaringan penyambung. Misalnya, pada fasia atau selaput yang membungkus otot. Jaringan konektif terdiri atas beberapa jenis sel. Tampak di sini ada sel fibroblast, sel mast, serabut kolagen, dan serabut elastin.
Jaringan konektif ini berfungsi untuk membungkus dan mengikat jaringan-jaringan lain yang ada di sekitar otot. Misalnya jaringan saraf, pembuluh darah, dan juga melekatkan otot dengan lapisan kulit yang ada di atasnya. Contoh jaringan konektif lainnya adalah tulang rawan. Di sini adalah contoh dari kartilago hialin yang dijumpai pada daerah leher, yaitu kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan trakea. Jaringan konektif tulang rawan ini terdiri atas sel tulang rawan, yaitu yang kita sebut sebagai kondrosit, matriks interseluler, dan lakuna. Kelompok jaringan ketiga adalah jaringan otot. Ada 3 jenis otot dalam tubuh manusia, yaitu otot polos, yang tidak memiliki corak lurik dan hanya memiliki satu inti pada setiap sel. Yang kedua adalah otot rangka, yang memiliki corak hitam putih atau gelap terang, serta memiliki banyak inti yang terletak di tepi. Yang ketiga adalah jaringan otot jantung. Otot jantung memiliki corak lurik sama seperti otot rangka, namun dengan lebih sedikit inti, dan memiliki struktur khusus yang kita sebut sebagai diskus intercalatus. Jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron atau sel-sel saraf, dan juga sel-sel glia yang kita sebut sebagai neuroglia. Neuroglia tidak berfungsi untuk mengantarkan impuls saraf, tetapi berfungsi untuk mendukung dan mengikat sel-sel saraf dalam suatu jaringan. Pada level berikutnya, 2 atau lebih jaringan akan bersatu membentuk organ, suatu struktur anatomi khusus, yang terdiri atas 2 atau lebih jaringan dan menjalankan 1 atau lebih fungsi yang spesifik. Berikut adalah contoh organ, misalnya kulit, mata, paru-paru, jantung, dan organ reproduksi perempuan yaitu rahim. Beberapa organ yang menjalankan fungsi yang saling berkaitan kita sebut sebagai sistem organ. Sistem organ bekerja untuk menjalankan fungsi utama dari tubuh dan memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Pada tabel ini kita melihat ada 10 sistem organ pada tubuh manusia dan organ-organ penyusunnya. Setiap sistem organ ini menjalankan fungsi tertentu yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi yang kita sebut sebagai homeostasis. Sejauh ini kita sudah membahas mengenai pengertian anatomi dan fisiologi, serta hubungan kedua cabang ilmu ini, serta berbagai level organisasi tubuh manusia. Sebagai kesimpulan, anatomi dan fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Tubuh manusia terorganisasi menjadi beberapa level, mulai dari atom yang membentuk molekul, kemudian sel, jaringan, organ hingga sistem organ yang membentuk organisme.